Yang pertama kita bahas adalah karakteristik darah, yaitu darah lebih berat dari air dengan pH 7,35 sampai 7,45. Warna darah bergantung pada kadar oksigen yang diikat oleh eritrosit. Volume darah yang beredar di dalam tubuh yaitu 8% dari berat badan, sekitar 5 liter pada orang dewasa. Jumlah darah pada laki-laki lebih banyak dibandingkan pada wanita. Selanjutnya kita bahas tentang komponen darah. Darah ternyata terbagi menjadi dua, yaitu plasma darah sekitar 55% dan sel darah sekitar 45%. Sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Oke, kita simak satu persatu ya. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan bening kekuningan mengandung 92% air, 7% protein plasma, serta 1% campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Protein plasma pada plasma darah terdiri dari serum albumin, serum globulin, dan fibrinogen. Oh iya, serum itu adalah cairan yang tidak mengandung fibrinogen. Selanjutnya kita akan membahas eritrosit atau sel darah merah. Coba kalian perhatikan gambar ya. Bentuk dari eritrosit adalah bentuknya bikonkav, tidak memiliki inti, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Eritrosit mengandung hemoglobin untuk mengikat oksigen tentunya. Jumlah eritrosit pada laki-laki 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik, sedangkan pada wanita 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik. Fungsi dari eritrosit adalah untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Hemoglobin yang mengikat oksigen kita sebut sebagai oksihemoglobin. Sedangkan hemoglobin yang mengikat karbon dioksida disebut karbaminohemoglobin. Masih kita bahas ya eritrositnya. Eritropoiesis adalah pembentukan eritrosit. Pembentukan eritrosit ini diatur oleh hormon eritropoietin, hormon kortison, hormon tiroid, dan hormon pertumbuhan. Peningkatan jumlah eritrosit sel darah merah dapat terjadi dalam keadaan tinggal di dataran tinggi, kemudian gagal jantung, penyakit paru-paru sehingga kekurangan oksigen, dan pendarahan. Umur sel darah merah atau eritrosit sekitar 120 hari. Perombakan eritrosit terjadi, eritrosit dirombak akan menjadi zat Fe, zat besi, kemudian hemin, dan globulin. Hemin adalah zat yang akan dirubah menjadi biliverdin, zat yang berwarna hijau, sedangkan akan dirubah lagi menjadi bilirubin, zat yang berwarna kuning. Bilirubin ini dapat diserap di hati dan disekresikan ke dalam empedu. Sedangkan globin akan dirombak menjadi asam amino
Selanjutnya kita akan membahas leukosit atau sel darah putih. Jumlah dari leukosit sel darah putih normal sekitar 5.000 sampai 10.000 juta sel per milimeter kubik. Fungsi dari leukosit adalah untuk melindungi tubuh sebagai antibodi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri serta patogen. Leukosit atau sel darah putih diproduksi di sumsum tulang. Sifat dari leukosit adalah diapedesis. Apa itu diapedesis? Diapedesis adalah mampu keluar menembus pori-pori membran kapiler menuju jaringan. Sifat yang kedua, fagositosis, yaitu mampu menelan mikroorganisme. Sekarang kita bahas jenis-jenis leukosit. Leukosit terdiri dari dua macam, yaitu leukosit granulosit yang bergranula dan yang kedua leukosit agranulosit yang tidak bergranula. Granulosit terdiri dari neutrofil, fungsinya sebagai fagositosis, eosinofil, fungsinya sebagai alergi, dan basofil, fungsinya sebagai inflamasi atau pembengkakan. Sedangkan yang agranulosis terdiri dari monosit, fungsinya sebagai makrofagositosis, dan limfosit B dan T, fungsinya sebagai antibodi. Nah, sekarang kita akan membahas trombosit atau keping darah. Kalian bisa melihat gambar ya. Jumlah normal dari trombosit adalah sekitar 150.000 sampai 400.000 juta sel per milimeter kubik. Bentuk dari trombosit adalah tidak beraturan, tidak berwarna. Usia trombosit sekitar 5 sampai 9 hari. Trombosit yang sudah tua diambil oleh makrofag di hati dan limpa pada saat darah melewati organ tersebut. Trombosit mempunyai fungsi dalam hemostatis. Hemostatis adalah penghentian darah, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah.